Analis militer tanah air curigai manuver politik Cina jual rudal jelajah YJ-12E ke Indonesia. Indonesia tengah berusaha membangun coastal defense bermodalkan tawaran rudal YJ-12E Cina atau BrahMos India. Entah mana yang bakal diambil Indonesia, baik YJ-12E atau BrahMos, masing-masing keduanya mempunyai kemampuan mematikan menghajar kapal perang lawan. Sebelum adanya isu YJ-12E Cina, BrahMos India sudah sangat dekat diakuisisi oleh Indonesia. Masalahnya India tidak mau memberikan transfer teknologi BrahMos, berbeda dengan Cina yang menyodorkan YJ-12E dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkan Indonesia. Salah satunya ialah selain memberikan teknologi pembuatan rudal YJ-12E, Indonesia juga diberikan hak untuk dapat menjual rudal tersebut ke negara lain. Artinya setelah Indonesia mampu memproduksi, maka menjual rudal YJ-12E hasil rekayasa bakal mendapatkan keuntungan. Terlihat sepele tetapi mempunyai hak jual sangat penting bagi kelangsungan industri pertahanan Indonesia. Cina sebetulnya merancang YJ-12 sebagai rudal anti kapal yang diluncurkan dari pesawat pembom nuklir Qian H-6 yang dirancang untuk menerobos pengawalan kapal perang untuk menenggelamkan kapal induk US Navy. YJ-12 adalah rudal jelajah anti kapal yang diluncurkan dari udara yang digunakan Tiongkok pada pesawat pengebom strategis jarak menengah H-6K. Versi asli YJ-12 yang dipakai Angkatan Laut Cina cukup berbahaya. Bagaimana tidak, ia bisa menjangkau sasaran sejauh 400 km melebihi kemampuan Yukon Rusia. YJ-12 juga memiliki jangkauan 400 km dan dapat mencapai kecepatan hingga Mach 3 dan mampu melakukan manuver mengelak di udara sebelum mengenai sasarannya. Merasa bisa mengembangkan YJ-12 lebih jauh lagi, Cina akhirnya membuat versi coastal defense, yakni memasangkan YJ-12 ke platform truk agar mudah dibawa ke pesisir pantai. Sementara versi ekspor YJ-12E yang hendak dijual ke Indonesia, jangkauan tembaknya melorot di angka 290 km. YJ-12 versi original sangat diwaspadai oleh US Navy. US Navy bahkan menaruh perhatian khusus akan kemampuan YJ-12, apalagi setiap kapal perang Cina sekelas frigat dan destroyer sudah dilengkapi rudal tersebut. Sistem pertahanan kapal perang Amerika Serikat Aegis dinilai bakal kesulitan menangkal serangan rudal YJ-12 Cina. YJ-12 menimbulkan sejumlah kekhawatiran keamanan bagi pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik dan dianggap sebagai rudal anti kapal paling berbahaya yang pernah diproduksi Tiongkok sejauh ini. Hal ini menyulitkan sistem tempur Aegis dan rudal permukaan ke udara SAM-2 yang melindungi sekelompok penyerang kapal induk Amerika Serikat untuk mengidentifikasi dan menyerang rudal tersebut. Hal ini dikarenakan dapat diluncurkan di luar jangkauan cakrawala yang sangat mengurangi waktu Angkatan Laut Amerika Serikat untuk dapat bereaksi. Lantas kenapa Cina mau menjual salah satu senjata strategisnya ke Indonesia? Meski cuma versi ekspor YJ-12E yang ditawarkan ke Indonesia mempunyai kemampuan sama soal manuver, kecepatan, serta daya ledak, cuma jangkauannya saja yang disunat. Berbagai anggapan muncul, namun seorang analis militer Indonesia yang tak mau disebutkan namanya curigai ini sebagai manuver politik Cina.
Membeli senjata buatan Cina mungkin bukan untuk tujuan memodernisasi kekuatan militer negara, tetapi lebih ke manuver politik. Ini semacam sebuah jaminan kepada Cina bahwa Indonesia bukanlah sebuah ancaman bagi Cina. Besar kemungkinan Indonesia akan membeli YJ-12E karena rudal jelajah RK-360 Neptune buatan Ukraina incaran Indonesia tengah terkendala konflik dengan Rusia. Dan bisa saja pabrikannya sudah hancur lebur karena di rudal Rusia. Hal itu mengingat industri strategis menjadi sasaran yang harus dihancurkan Rusia guna memutus salah satu mata rantai pasokan senjata militer Ukraina.